Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-imamu tsalitsu huwa Syafi'i, huwa Abu Abdullah Muhammad bin Idris ibn al-Abbas ibn Uthman ibn Syafi' asy-Syafi'i al-Muttalibi min Bani Muttalib. Imam mujtahid yang ketiga yaitu Imam Syafi'i. Dia adalah Abu Abdullah, nama aslinya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' asy-Syafi'i al-Muttalibi. Min Banil Muttalib, dari keturunannya Muttalib. Muttalib siapa? Muttalib bin Abdi Manaf. Wa huwa al-Abur Rabi. Muttalib bin Abdu Manaf. Muttalib bin Abdu Manaf adalah bapak keempat, jadi kakek ketiga. Kakek ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tasi'u lil Imam Syafi'i, dan kesembilan, dan bapak kesembilan untuk Imam Syafi'i. Wa ummuhu Yamaniyah minal Azdi, dan ibunya adalah Yamaniyah, namanya Yamaniyah. Wa kanat min adzkal khalqi fitratan, dan ibunya adalah makhluk yang paling, atau orang, maksudnya makhluk sini manusia, orang yang paling cerdas apanya, fitratan ya, logika atau pemahamannya, fitrahnya, kecerdasan asalnya fitrah ini. Setelah membahas tentang Imam Abu Hanifah pertama, nama aslinya Nu'man bin Harith. Kemudian dengan pembicaraan yang kedua yaitu Imam Mujtahid yang kedua, yaitu Imamu Ahlil Madinah atau Imamu Daril Hijrah, Imam wilayah hijrah, maksudnya Imam Madinah itu Imam Malik. Kemudian yang ketiga ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini nama aslinya bukan Syafi'i, nama aslinya adalah Muhammad. Kunyahnya Abu Abdullah. Kunyah itu saudara nama yang depannya Abu. Tapi biasanya kunyah hanya diberikan untuk orang-orang yang sudah terkenal ketokohannya. Jadi untuk tokoh-tokoh tertentu biasanya ada kunyah. Kalau belum terkenal ya masih biasa-biasa aja, nggak ada kunyahnya. Untuk orang yang terkenal ketokohannya, Sayyidina Abu Bakar, malah yang kita kenal kunyahnya Abu Bakar. Nama aslinya siapa saudara? Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar yang terkenal kunyahnya Abu Bakar. Nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafa. Sayyidina Umar punya juga nama aslinya Umar bin Khattab. Umar anaknya Khattab. Kunyahnya Abu Hafs, Abu Hafsin. Bapaknya singa padang pasir, Abu Hafsin. Sayyidina Ali punya kunyah juga, kunyahnya Abu Turab. Bapaknya tanah, Abu Turab kunyah. Nah, terkenal dengan gelar itu. Mungkin kalau di kita kunyah ini ya seperti selain nama ini, selain nama yang terkenal sebagai nama nasab ya. Jadi punya anak, misalnya Haji Farid punya anak Hafiz, namanya, jadi kunyahnya Abu Hafiz, bapaknya Hafiz. Atau yang dengan jasa-jasanya atau dengan sesuatu yang memang khusus dan punya dia, bapak, seperti misalnya bapak proklamator, betul, bapak proklamator, atau bapak perekonomian, siapa bapak ekonomi siapa? Bung Hatta. Siapa bapak koperasi siapa? Bung Hatta juga. Bapak pendidikan Ki Hajar Dewantara. Itu bapak, depannya Abu. Depannya Abu. Nah, Imam Syafi'i terkenal dengan Abu Abdullah. Nama aslinya Muhammad. Nama nasab lengkapnya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'. Syafi' ini termasuk keturunan dari Al-Muttalib. Siapa Al-Muttalib itu? Al-Muttalib itu anaknya Abdul Manaf. Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Kakek Nabi Abdul Muttalib ini dikenal dengan Abdul Muttalib. Itu bukan berarti hambanya Muttalib, bukan. Tapi dia memang sering disuruh sama kakeknya Muttalib ini. Sering disuruh sama kakeknya. Jadi kalau apa-apa dia, makanya disebut dengan Abdul Muttalib. Muttalib ini nama kakeknya. Jadi kalau Muttalib, kalau dari garis Rasulullah SAW, maka Muttalib bin Abdi Manaf ini ayah yang keempat, jadi kakek yang ketiga di Rasulullah.
Tapi untuk Imam Syafi'i, ini adalah kakek yang ke 8, jadi bapak yang ke-9 untuk Imam Syafi'i. Bertemu di situ nasabnya. Nah, saudara sekalian, dari 4 imam madhab ini, 3 baru kita bahas, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Yang orang Quraisy atau orang Arab cuma Imam Syafi'i doang. Yang lainnya non Arab, yang lainnya bukan Arab, bukan, tapi memang alim alama, memang orang cerdas-cerdas. Di antara 4 imam madhab yang kita kenal, yang memang orang Arab, bahkan tersambung nasabnya atau nasabnya ini bertemu dengan Rasulullah pada Muttalib, ini hanya Imam Syafi'i saja. Yang lainnya non Arab. Maksudnya orang kampung Dukuh juga bisa pinter kalau ngaji, maksudnya. Jadi bukan cuma orang Arab doang, bukan hanya orang Arab, tapi banyak juga orang-orang yang bisa. Dan itu terbuka, Islam itu terbuka untuk semua orang, bisa kalau mau belajar. Bahkan pada beberapa masa setelah Rasulullah wafat, ya kira-kira 2 atau 3 abad setelahnya, justru yang banyak berperan bukan orang Arab, justru yang banyak berperan adalah orang Ajam yang non Arab. Imam Ghazali orang Tus itu sekarang Persia, ada di Persia Imam Ghazali. Banyak juga yang di Persia, ada juga yang dari Uzbek, Bukhara itu Uzbek, sekarang berarti wilayah dulu wilayah ini ya, dulu wilayahnya Rusia, Soviet Rusia, Uzbekistan. Jadi yang non Arab ini bisa kalau mau belajar, kalau mau ngaji. Imam Syafi'i yang Arab ini, di antara 4 ini yang asli orang Arab adalah Imam Syafi'i. Nama ibunya Yamaniyah. Ibunya ini termasuk perempuan yang paling cerdas saat itu di antara perempuan-perempuan yang lain. Wulida Syafi'i bi Ghazah min amali Asqalan sanata mi'ah wa talatin. Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza itu Gaza, yang termasuk wilayah Asqalan, termasuk distrik atau wilayah Asqalan pada tahun 150 Hijriah. Walaysat Ghazatu mautina abaihi, tapi Gaza itu bukanlah tempat tinggal bapaknya, bukan wilayah asli bapaknya. Wa inama kharaja abuhu Idris, hanyalah bapaknya itu pergi, bapaknya yaitu Bapak Idris ini pergi ilaiha ke Gaza fi hajatin, dalam satu kebutuhan. Famata hunaka, lalu wafat di sana bapaknya Imam Syafi'i, wafat di sana. Wa ulidalahu Muhammadun, maka dan dilahirkan untuk bapaknya, untuk Idris, Muhammad ini ibnuhu, yaitu anaknya. Ba'da sanataini min miladihi, setelah 2 tahun dari kelahirannya, hamalathu ummuhu ila mautini abaihi Makkah. Ibunya membawa Muhammad, maksudnya Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, ibunya membawa Muhammad bin Idris ila mautini abaihi, kepada daerah asli bapaknya, Makkah, yaitu Makkah. Wa biha nasya'a yatiman, di sanalah Imam Syafi'i hidup yatim, tumbuh sebagai anak yatim. Fi hijri ummihi, dalam tanggungan ibunya. Fastadhara al-Qur'ana, maka hafal fi dhahril qalbi, maksudnya di atas punggung, fi dhahril qalbi itu di punggung hati, maksudnya di luar kepala. Imam Syafi'i hafal di luar kepala Al-Qur'ana, Quran fi sibahu, dalam masa kecilnya. Tsumma kharaja ila Hudailin bil Badiyah, kemudian pergi kepada Hudail. Hudail ini nama gurunya Imam Syafi'i juga, Imam guru dalam bidang adab atau dalam bidang sastra. Bil Badiyah, di sebuah pemukiman Badawi. Wa kanu min afsahil Arabi, Imam Syafi'i dan wa kanu min afsahil Arabi, dan Badiyah, orang-orang Badiyah atau orang-orang Badawi ini adalah orang-orang yang paling fasih Arabnya. Fa hafidhu katsiran min asy'arihim, maka Imam Syafi'i menghafalkan banyak syair-syair mereka, syair-syair orang Badui. Tsumma ada, kemudian kembalilah Imam Syafi'i, waqad afada fasahatan wa adabatan, dan Imam Syafi'i telah memberikan kefasihan dan juga kesusastraan. Falazima Muslim bin Khalidin, kemudian dia menetap, maksudnya berguru kepada Muslim bin Khalid Az-Zanji. Wa huwa Syekhul Haram, Muslim bin Khalid saat itu sebagai Syekh Haram, sebagai guru di tanah haram.
wa muftihi, dan juga mufti tanah haram. Fatakharraja bihi, kemudian selesai, lulus maksudnya selesai dari Imam Muslim, hatta adzina lahu ayyuftiya, sehingga Muslim bin Khalid memberikan izin kepadanya untuk memberikan fatwa. Tsumma sa'alahu, kemudian Imam Syafi'i meminta Muslim bin Khalid ayyaktubalahu, untuk menuliskan surat untuknya ila Malik bin Anas, kepada Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Imam Madinah, Imam Darul Hijrah, wa muhaddithiha, dan ahli hadis Darul Hijrah. Fakatabalahu, maka Muslim bin Khalid menuliskan surat untuk Imam Malik, farohala ilal Madinah, maka kemudian pergilah Imam Syafi'i mondok ke Madinah, hatta ata Malikan, sehingga mendatangi Imam Malik. Wa kana qad hafizal Muwatta, dan saat itu Imam Syafi'i sudah hafal Muwatta. Faqara'ahu, kitabnya Imam Malik Muwatta. Faqara'ahu, lalu Imam Syafi'i membaca Muwatta alaihi, di hadapan Imam Malik. Wa kana tu'jibuhu qira'atuhu, dan ada bacaannya Imam Syafi'i ini membuat kagum Imam Malik. Imam Syafi'i aslinya memang Arab, aslinya memang Quraisy, bahkan Quraisy, bukan Arab biasa tapi Quraisy, tapi dilahirkan di Gaza. Gaza pada waktu itu masih wilayah Askolan pada tahun 150 Hijriah. Bapaknya pada waktu itu memang ada keperluan ke Gaza, Palestina sekarang, cuma belum sempat kembali lagi ke Makkah, wafat di sana bapaknya. Imam Syafi'i lahir 2 tahun setelah usianya 2 tahun, ibunya kemudian membawa Imam Syafi'i, membawa Muhammad bin Idris ini ke tempat asal bapaknya, yaitu ke Makkah. Di sana pada masa kecil, ya kira-kira 5 atau 6 tahun, Imam Syafi'i udah hafal Al-Quran. Al-Quran 30 juz, bukan juz 30. Kalau juz 30 orang sini mah alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Apa? Belum juga. Ini bukan juz 30, bukan, tapi 30 juz. Pada masa kecil Imam Syafi'i sudah 30 juz. 5 atau 6 tahun udah hafal 30 juz pada waktu itu. Kemudian belajar kesusastraan Arab, dan juga belajar ini kefasihan, ya sastra, kesusastraan, dan kefasihan bahasa Arab. Nah, hadirin sekalian, Arab itu sebagaimana pernah kita singgung, ada Arab Hadori, ada Arab Badawi atau Badui. Hadori ini yang udah kosmopolitan atau udah campur dengan orang-orang lain, dan biasanya mereka menetap. Biasanya mereka ada di kota-kota dan ada mata pencariannya, ya seperti dagang atau bertani, dan menetap di situ, menetap di satu wilayah, namanya Hadori. Dalam fikih pembahasan Hadori ini untuk batasan orang-orang yang masih dalam Hadori, ya orang-orang yang sudah peradabannya sudah menetap, maka wajib Jumatan. Tapi kalau belum menetap, nomaden, nggak wajib Jumatan, karena memang pasti akan pindah, dia akan pindah dari satu wilayah ke wilayah lain. Namun yang terkenal justru orang-orang yang fasih bahasa Arabnya, belum terkontaminasi bahasa Arabnya, itu orang Baduy. Orang Baduy benar-benar Arabnya masih asli dan belum terkontaminasi dengan bahasa-bahasa yang lain. Nah, disinilah Imam Syafi'i belajar kepada seorang yang namanya Hudail, belajar sastra di sana, belajar juga bahasa Arab di sana. Beberapa saat kemudian menghafalkan syair-syair, menghafalkan kumpulan syair, karena memang orang Baduy ya peradabannya hafalan, bukan nulis atau bukan membaca dan menulis peradabannya, tapi menghafalkan. Yang menghafalkan nasab, menghafalkan juga syair-syair. Syair itu udah jadi sebagai kesusastraan lisan, bukan kumpulan puisi, bukan, tapi memang hafalan dia. Ini orang-orang Baduy banyak hafal ini. Orang Arab pada umumnya saat itu begitu juga, tapi orang Baduy lebih fasih. Imam Syafi'i belajar di sini menghafalkan banyak syair-syair Arab, karena Al-Qur'an ini juga merupakan persiapan, karena memahami Al-Quran, demikian juga memahami hadis, kan dua-duanya Arab, karena Rasulullah Nabi Muhammad orang Arab, dan itu pasti ada kaitannya juga dengan dzauq atau dengan cita rasa Arab. Cita rasa Arab. Coba orang Sunda aja bilang kekeh, beda orang kita bilang kekeh sama meren. Ya, Pak RT gimana bilang meren? Beda rasanya. Merennya orang Sunda
kekeh apa, orang ini beda, zauknya beda, dialeknya beda. Demikian juga orang Arab yang Badawi atau fil badiyah, yang di desa-desa ini lebih fasih dibanding yang di kota-kota. Imam Syafi'i belajar ini, menghafalkan banyak syair dari orang-orang badiyah ini. Nah kemudian setelah itu baru belajar kepada Muslim bin Khalid, belajar ilmu tentang fikih dari Al-Quran, dari hadis. Tentunya sudah menghafalkan Al-Quran dan juga sudah menghafalkan hadis. Cara belajar untuk belajar memahami kandungan-kandungan fikih yang ada dalam Al-Quran dan hadis atau istimbat istilahnya. Belajar pertama dari Muslim bin Khalid, seorang yang namanya Muslim bin Khalid, sampai selesai. Takharraja di sini keluar, maksudnya selesai, lulus. Sampai lulus, sampai gurunya Muslim bin Khalid ini memberikan izin, lisensi, memberikan izin, kamu sudah boleh memberikan fatwa. Jadi sudah jadi mufti, sudah boleh memberikan fatwa atau memberikan ketentuan hukum ya sesuai dengan yang dipelajari oleh Imam Syafi'i dari gurunya Muslim bin Khalid. Nah tapi Imam Syafi'i setelah itu nggak langsung memberikan fatwa atau nggak langsung menjadi Syekh Haram di Mekah, nggak kemudian jadi guru di tanah Mekah, nggak menggantikan Muslim bin Khalid, nggak. Imam Syafi'i justru minta, guru saya mau mondok lagi, saya mau belajar lagi, tolong bikinkan surat, tolong tulis satu surat yang tujuannya ke Imam Malik, yaitu Imam Darul Hijrah, Imam Madinah pada waktu itu. Maka ditulisin, jadi semacam surat pengantar, semacam surat pengantar atau ini ya, rekomendasi dari gurunya. Ini murid saya namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, mau belajar pada engkau, kira-kira begitu. Berangkat Imam Syafi'i ke Madinah, yang tadinya di Mekah. Dari Mekah yang di pedesaan kemudian jadi tanah haram di Mekah itu belajar kepada Muslim bin Khalid. Kemudian setelah selesai semuanya baru berangkat ke Madinah. Dari Mekah berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Sampai di Madinah ya nggak kosong, maksudnya nggak kosong, Al-Quran udah hafal Al-Quran, syair-syair udah banyak. Begitu juga sudah hafal Muwatta. Muwatta itu kumpulan hadisnya Imam Malik. Saudara sekalian, Imam Malik ini imam pertama yang mengumpulkan hadis berdasarkan bab-bab fikih. Sebelumnya ada Imam Syihabuddin Az-Zuhri. Sebelumnya ada Syihabuddin Az-Zuhri. Ini mengumpulkan hadis juga. Kemudian ada beberapa ulama yang termasuk pada masa ini, pada masa Umar bin Abdul Aziz, masa Bani Umayyah, ini ada beberapa ulama yang memang kegiatannya atau konsentrasinya adalah ngumpulin hadis. Jadi memang ulama hadis atau ulama yang bergelut di bidang hadis ini. Udah banyak yang bikin kitab kumpulan hadis itu banyak. Tapi susunannya masih belum berupa susunan fikih. Nah, Imam Malik sudah berupa susunan fikih. Jadi bab pertamanya Toharoh, dan hadisnya hadis tentang Toharoh semuanya. Nah itu Muwatta, itu sudah dihafal oleh Imam Syafi'i. Quran sudah hafal, Muwatta'nya Imam Malik juga sudah dihafal. Beliau datang ke Madinah, kemudian membacakan Muwatta. Maksudnya membaca di sini bukan baca kayak saya begini, emang saya nggak hafal. Imam Syafi'i membaca di hadapan, jadi semacam disimak. Kalau Quran itu semaan atau hataman Quran bukan bin nador tapi bil ghaib, jadi nggak ngelihat tapi nggak ada Qurannya, hafal aja, dibaca begitu aja. Nah begitu juga ini Muwatta. Imam Syafi'i baca Muwatta di hadapan pengarangnya, itu udah hafal di luar kepala. Ini yang membuat Imam Malik kagum kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada banyak guru. Nah kalau kita lihat dari sini ada Muslim bin Khalid tadi, kemudian ada Imam Malik sendiri. Kemudian ada yang di syair yang kita kenal itu ada Imam Waqi. Imam Waqi juga gurunya Imam Syafi'i. Saltu ila waqi'in su'ahifdi, itu Imam Waqi. Ada juga guru Imam Syafi'i yang gurunya bisa dikatakan guru rohani. Ada juga, ada namanya
Syaiban Ar-Ra'i. Syaiban Ar-Ra'i itu nggak kelihatan kayak guru, saudara. Jadi sehari-hari sama pengembalaan, gembala kambing, sehari-hari ini sama hewan ternaknya. Tapi Imam Syafi'i sering datang ke situ, sampai murid-muridnya Imam Syafi'i bingung, guru ngapain datang ke orang itu? Kata Imam Syafi'i, itu guru saya, guru rohaninya, namanya Syaiban Ar-Ra'i. Dan selalu ada guru rohani untuk orang-orang besar, itu pasti ada. Iktasaba Syafi'u fi hadhil iddah fiqha Muslimin bin Khalid, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang ya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.